Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Waliyus salihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, melanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita tadi sampai pada syarat-syarat sah salat. Dan kita sudah menyebutkan atau kita sama-sama sudah mengetahui tentang dua syarat sah salat. Yang pertama adalah seorang makmum tidak mengetahui bahwasanya imamnya telah melakukan pembatal salat. Dan yang kedua, seorang makmum tidak meyakini bahwasanya imamnya telah melakukan pembatal salat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya syarat sahnya salat berjamaah adalah seorang makmum tidak meyakini kewajiban mengganti salat bagi sang imam. Seorang makmum tidak meyakini kewajiban mengganti salat bagi sang imam. Apa maksudnya mengganti salat? Seorang makmum tidak meyakini kewajiban mengganti salat bagi sang imam. Ada salat-salat di mana seorang harus mengerjakan pada waktunya dan kemudian ia harus mengulangi lagi ketika telah mendapatkan solusi dari masalahnya. Di antaranya adalah seorang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci, tidak mendapatkan debu untuk bersuci. Waktu salat sudah hadir, bahkan hampir keluar, ia tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu. Apa yang dilakukan sekarang? Diwajibkan salat pada waktunya, yang dikenal dengan faqidut tahuraini. Orang yang tidak memiliki dua hal yang menyucikan dirinya, air ataupun debu. Air untuk wudu atau mandi, debu untuk tayammum. Misalkan waktu zuhur jam 12 azan, air tidak ada, debu juga tidak ada. Mungkin atau tidak? Mungkinkah secara bersamaan air dan debu tidak ada? Mungkin. Contohnya, seorang di penjara dalam suatu ruangan yang sangat bersih dan tidak disediakan air, tidak pula ada debu di situ. Ia mendengar dari luar azan zuhur, ditunggu jam 1, jam 2, hampir sudah asar, tidak ada air, tidak ada debu. Ada kewajiban untuk melaksanakan salat. Salat yang dilaksanakan tanpa bersuci dengan air atau bersuci dengan debu, maka salat tersebut harus diulangi. Salat tersebut harus diulangi. Sehingga apabila orang yang salat dalam kondisi demikian menjadi imam, berarti kan apa dia? Imam ini ada kewajiban apa? Untuk mengganti salatnya. Maka makmum yang sholat di belakangnya menjadi tidak sah.
Saya mungkin lebih contohkan lebih mudah lagi. Di satu ruangan yang di penjara tadi ada 5 orang. 5 orang. Datang waktu zuhur, tidak ada air, tidak ada debu. Mereka di penjara di dalam ruangan yang sangat bersih, terkunci, tidak bisa keluar, tidak bisa minta air, tidak bisa. Halas. 1 jam lewat, 2 jam lewat, hampir datang asar. Maka mereka ada kewajiban untuk sholat zuhur atau tidak? Ada. Sekarang mereka melaksanakan sholat zuhur. Pertanyaannya, bolehkah mereka berjamaah? Tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Karena apabila mereka berjamaah itu artinya makmum ini meyakini kewajiban bagi imam untuk mengganti sholatnya. Sedangkan syarat sahnya berjamaah tadi apa? Makmum tidak meyakini kewajiban untuk mengganti sholat bagi imamnya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Seorang yang terpenjara dalam ruangan yang tidak ada debu, tidak ada air. Waktu sholat hampir terlewat. Apabila ia menunggu datangnya air, mungkin akan datang di malam hari, sedangkan sholatnya zuhur. Dan di situ ada 5 orang. 5 orang ini mau sholat. Kita katakan, kalau kalian mau sholat tidak boleh berjamaah. Lalu sholat masing-masing. Kenapa? Kenapa tidak boleh berjamaah? Kan kita sama-sama nanti juga akan mengulangi lagi. Karena ada satu syarat. Ada satu syarat. Seorang makmum itu dianggap sah sholatnya ketika imamnya tidak ada kewajiban untuk mengulangi dan mengganti sholatnya. Kalau imamnya ada kewajiban mengganti, mengulangi sholatnya, maka makmum ini sholat berjamaahnya menjadi tidak sah. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah seorang imam yang diikuti tidak dalam kondisi bermakmum kepada imam lainnya. Seorang imam yang diikuti tidak dalam kondisi bermakmum kepada imam lainnya. Maksudnya bagaimana? Imam, ini kan ada imam, ada makmum. Ada imam, ada makmum. 2. Tapi juga ada imam lagi di depannya. Nih, misalkan 3 begini barisan. Di tengah-tengah ini datang terakhir, dia mengatakan, saya menjadi makmumnya kamu. Diangkat jadi imam. Padahal ini makmumnya yang di depannya. Apakah sholatnya ini sah? Yang terakhir tidak sah. Tapi sholatnya ini sah nggak? Yang pertengahan sah, karena dia telah menjadikan imam yang memang tidak bermakmum dengan siapapun. Tapi yang terakhir ini apa? Dia telah menjadikan imam, di mana imam ini juga bermakmum kepada imam yang lain. Nah, ini mengundang pertanyaan, apabila seseorang begini, sholat berjamaah, ya sholat berjamaah. Setelah ini imam, ini makmum. Setelah imam selesai, makmumnya 2 ini masbuk. Yang 2 ini masbuk, kan? Setelah imam ini selesai, berarti dia masih menjadi makmum atau enggak? Tidak, karena imamnya sudah selesai. Dia sudah menyempurnakan karena dia masbuk. Misalkan ini 1 rakaat, ini 2 rakaat. Sekarang pertanyaan, bolehkah di antara salah satu ini menjadikan yang lain sebagai imam? Ataukah dia masuk dalam kondisi menjadikan imam yang dia makmum? Tidak. Jawabannya boleh. Karena ia tidak dianggap imam yang makmum. Kenapa? Imamnya sudah selesai tadi, sudah pergi. Dia ini tinggal menyempurnakan apa? Sholatnya yang kurang. Berarti sudah munfarid, sendiri-sendiri. Ya kan? Kemudian yang satu mengangkat yang satu jadi imam.
Berarti di sini boleh atau tidak? Boleh. Karena memang imamnya bukan makmum lagi. Tapi kalau imamnya masih ada, saya nggak mau bermakmum di belakang imam ini. Saya lebih baik bermakmum di samping kawan saya yang saya kenal ya. Jadi imamnya dijadikan yang di sampingnya. Maka ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menggantungkan kepada orang yang menggantungkan sholatnya kepada yang lain. Jadi dua kali menggantungkannya. Karena dia menggantungkan kepada seseorang yang sholatnya juga digantungkan kepada orang lain. Sehingga syarat yang berikutnya tadi, seorang imam tidak menjadi makmum bagi imam yang lain. Kalau imam ini menjadi makmum bagi imam yang lain, maka imam ini tidak sah dijadikan imam karena dia makmum. Yang sah dijadikan imam itu imma dia imam dari awal atau dia munfarid. Tapi kalau dia makmum kemudian dijadikan imam, masalah. Nah, ini penting untuk diketahui. Sehingga misalkan orang shofnya 100 shof, saking besarnya masjid. Shof yang ke-100 jangan sampai meniatkan saya bermakmum kepada shof yang depannya. Kalau dia meniatkan saya bermakmum kepada shof yang depannya, berarti dia bermakmum kepada makmum, dan ini tidak sah. Dia harus saya meniatkan makmum kepada imam yang di depan, yang saya nggak tahu siapa. Karena 100 shof kan, nggak kelihatan mungkin. Maka ini penting karena kadang orang saya berjamaah, kalau dari awal sholat berjamaah dia tidak menentukan siapa imamnya, nggak masalah. Tapi kalau dia meniatkan saya bermakmum kepada shof yang di depan saya, padahal shof yang depannya ini bermakmum kepada imam yang jauh di depan sana, maka ini sholat berjamaahnya tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya, seorang imam harus memiliki kemampuan untuk membaca suratul Fatihah. Seorang imam harus memiliki kemampuan untuk membaca suratul Fatihah. Kalau dia tidak mampu membaca suratul Fatihah, dan apa maksudnya membaca suratul Fatihah? Maksudnya adalah membaca suratul Fatihah dengan urut. 1. Membaca suratul Fatihah dengan huruf-huruf yang ada, tidak merubah-rubah dan tidak mengganti-ganti. 2. Membaca tasydid yang ada. Fatihah itu ada tajdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, dan seterusnya. Dari mulai basmalah. Kita lihat kalau mulai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kan itu udah ada tasydid berapa itu? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Kemudian huruf-hurufnya ini terucap dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sering terjadi orang Jawa ngalamin, itu ada. Atau ketika alhamdu jadi alhamdulillah, atau alhamdulillah. Saya juga dengar itu, haknya berubah menjadi kaf, haknya berubah menjadi ha, ainnya berubah jadi ngain. Ini semua orang yang tidak layak dijadikan imam. Kalau makmumnya mampu membaca Al-Fatihah dan imamnya tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka sholatnya makmum tidak sah. Sholatnya imam sah karena itulah sebatas kemampuannya. Makmumnya nggak sah karena dia bermakmum dan menggantungkan sholatnya kepada imam yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ini menjadi masalah bagi para imam yang harusnya memang ditertibkan membaca Al-Fatihah. Jadi kita lihat kalau alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan hak. Kan sering apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Sering yang mendengar begitu. Haknya berubah menjadi kha, semi-semi kha gitu. Tidak,
pakai kha gitu, tapi Ar-Rahmanir Rahim, jadi ada serak-seraknya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dirubah sinnya menjadi zai, nasta'in, akan merubah huruf. Kemudian selanjutnya Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Ini shad, sin, kemudian qaf. Ada orang baca qafnya misalkan mustaqim, ghim gitu. Qafnya berubah jadi ghain. Ihdinas siratal mustaqim, merubah. Tidak sah salat makmum yang di belakangnya dan ia mampu membacanya dengan benar. Sah salatnya imam apabila ia mampu begitu, tidak mampu lebih daripada itu. Dia sudah berlatih setiap mustaqim bilangnya mustaqim. Dah. Orang nggak bisa seperti orang Jawa. Udah dilatih ain, pas baca alhamdulillahirabbil ngalamin balik lagi. Apa boleh buat? Dia sah salatnya karena itu kemampuannya. Dan orang yang di belakangnya sah kalau kemampuannya sama. Tapi kalau orang yang lebih pandai membaca Al-Fatihah, solat di belakang imam yang keadaannya demikian, maka tidak sah solatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Ada tasydid di lam, dallin. Yang sering terjadi waladdallin. Lihat, waladdallin. Mana lam yang ditasydid? Enggak ada. Ini merubah atau menjadi masalah, berdampak dalam salat kita. Maka ini perlu diperhatikan membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian syarat yang berikutnya, posisi makmum tidak mendahului posisi imam. Posisi makmum tidak mendahului posisi imam. Taib. Apa yang menjadi tolak ukur? Badannya, kepalanya, punggungnya, kakinya. Apa yang menjadi tolak ukur dia tidak boleh mendahului imam? Posisinya ya, bukan gerak-geriknya, posisinya. Misalkan imam dan makmum sama-sama berdiri bersampingan. Apa yang menjadi tolak ukur? Tidak mendahului itu. Misalkan imamnya pendek, makmumnya tinggi. Pas ruku, kepalanya makmum lebih duluan daripada kepalanya imam. Apakah itu menjadi tolak ukurnya? Dikatakan para ulama bahwasanya tolak ukurnya adalah jikalau dalam kondisi berdiri itu tolak ukur adalah tumitnya, bukan jari jemarinya, tumitnya. Tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Jelas ya? Tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Lalu bagaimana kalau imam hanya berdua? Ini kan sering, imam dan makmum. Satu imam, satu makmum. Kalau mendahului, jelas ya, kita sudah tahu tadi, membatalkan sholatnya. Kalau dia mendahului maka batal sholatnya. Taib. Kalau sama, sejajar, tumitnya sama tumitnya imam itu sesama. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, apabila posisi imam dan makmum sejajar, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Lalu bagaimana? Mundur sedikit. Jadi tumit dan tumit tidak satu garis, melainkan
mundur sedikit. Tumitnya imam, disandingnya adalah jari jemarinya makmum. Muridnya imam, di bawahnya adalah jari jemarinya makmum. Jadi begitu. Ya, ini yang disebut dengan tidak bolehnya seorang makmum mendahului posisinya imam. Kalau ini jelas membatalkan. Tapi kalau menyamai sejajar, hukumnya tadi makruh. Lalu bagaimana ketika imam dan makmum itu hanya dua orang, satu imam satu makmum? Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala, makmum itu di belakangnya imam, tapi tidak di belakang satu shaf. Hanya tumitnya imam, langsung di belakangnya adalah jari jemarinya makmum. Jadi agak mundur sedikit begitu, tidak sejajar. Begitu di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala, dan tentu di sana ada pendapat-pendapat ulama lainnya. Ya, kita tidak menafikan ada pendapat ulama lain yang mengatakan sejajar kalau hanya berdua. Tapi Syafi'iyah mengatakan tidak sejajar, sedikit mundur. Kemudian, taib, itu dalam posisi berdiri. Kalau makmum dan imamnya sama-sama duduk, sama-sama sakit, apa yang menjadi tolak ukurnya? Tumitnya orang duduk, yang menjadi tolak ukurnya adalah pantatnya. Pantatnya imam harus lebih maju atau sejajar. Kalau pantatnya makmum yang duluan posisinya, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Kemudian berikutnya, syarat yang berikutnya, seorang makmum harus mengetahui perpindahan imamnya atau perpindahan gerak-gerik imamnya. Seorang makmum harus mengetahui perpindahan gerak-gerik imamnya. Maksudnya gimana? Dia melihat imamnya langsung, imamnya sujud, imamnya ruku, imamnya bangkit. Dia melihat langsung. Atau ia mendengarnya, tidak melihat tapi mendengar. Karena softnya 100, kemudian disambungkan dengan misalkan mikrofon. Dia nggak ngelihat imamnya siapa, nggak tahu pun siapa, tapi ia mendengar suaranya karena sampai kepadanya. Masih dalam satu barisan, tapi jauh. Atau ia melihat yang di depannya, masih nyambung. Yang di depannya ngelihat depannya, depannya ngelihat depannya, depannya ngelihat depannya, depannya saya lihat imam, kan begitu. Ini syarat. Tapi kalau sama sekali tidak melihat imam, tidak melihat shaf yang di depannya, tidak pula mendengar apa-apa, jelas, maka terputus. Gimana contohnya? Contohnya misalkan yang di atas, ada yang sholat di atas, dan sholat di atas agak di belakang, bagian belakang. Sholat maghrib atau sholat isya, mati lampu. Imamnya suaranya pelan, tidak terdengar yang di atas. Di sini apa yang dilakukan? Ia memisahkan diri. Menyempurnakan sholatnya sendiri, karena dia sudah terputus, tidak lagi bisa melihat, tidak lagi bisa mendengar. Jelas ya, ia memisahkan diri. Ya, ini bagi siapa? Bagi makmum yang awalnya mendengar, awalnya melihat, tapi tiba-tiba terhalangi karena suatu hal tadi, mati lampu lah, gelap, apapun dia menghalangi. Akhirnya dia tidak tahu. Maka di sini ia menyempurnakan sholatnya dengan cara memisahkan diri dari berjamaah. Tapi kalau saya tetap meniatkan berjamaah, nggak sah. Kenapa? Sudah terputus jamaahnya. Harus meniatkan diri untuk mengeluarkan diri dari berjamaah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, ini penting, apalagi berkaitan dengan masjid ini atau masjid-masjid di luar. Apabila imam dan makmum di masjid, di dalam satu masjid, imam dan makmum di dalam satu masjid, bukan di lapangan, bukan makmumnya di luar, imamnya di dalam. Antara imam dan makmum sama-sama di masjid, walaupun pada tingkat ke-10, masih satu masjid, maka ada syarat agar sah sholatnya. Apabila imam dan makmum sama-sama
dalam satu masjid. Kapan dianggap sholatnya sah? Pertama, makmum berada pada satu tempat yang mana ia bisa berjalan ke imamnya. Maksudnya gimana? Sholat memang nggak berjalan, tapi dia mampu, kalau dalam kondisi tidak sholat, ia bisa mampu berjalan ke imamnya. Contoh, imam di sini, makmumnya di belakang situ, sebelum pintu itu, kan bisa, tidak ada yang menghalangi kan? Sekalipun antara imam yang di depan dan makmum ini nggak ada orang, satu imamnya di depan saf pertama, makmumnya di saf yang keberapa itu, tidak ada siapapun di tengah-tengah ini. Contohnya begitu. Masjidnya luas, ada 20 saf, imamnya di mihrab, masih dalam masjid, makmumnya di saf paling terakhir, dan di antara keduanya tidak ada saf. Pertanyaannya, bisa melihat imam? Bisa. Bisa mendengar imam? Oh, juga bisa. Tapi ini jaraknya jauh sekali. Selama masih di masjid, maka sah. Kenapa? Karena makmum yang di akhir tadi masih bisa dia sampai kepada imamnya secara normal. Jelas ya? Taib. Dikatakan para ulama, sekalipun untuk menuju imam harus sedikit tidak menghadap kiblat, tapi masih tersambung. Misalkan nih sekarang, nih prakteknya sekarang lantai 2. Ada masjid yang pintu lantai 2-nya itu tidak menyambung dengan lantai 1. Maksudnya pintunya itu langsung di luar masjid. Jadi orang mau naik lantai 2 itu pintunya tidak nyambung dengan pintu masjid. Kalau ini kan nyambung ya. Jadi ketika kita masuk dari sana, kita bisa masuk ke sini, bisa naik ke atas, masih satu masjid. Tapi kan ada tipikal yang masjid itu dibangun pintunya sudah langsung. Kalau mau naik ke atas, dia langsung dari sisi luar, langsung naik ke atas, tidak masuk masjid dulu baru naik tangga. Kalau ini kan kita masuk masjid dulu baru kita naik tangga. Taib. Tadi syaratnya apa? Makmum itu bisa sampai kepada imam sekalipun ia harus tidak menghadap kiblat. Maksudnya bukan dia ketika sholat jalan-jalan, bukan. Maksudnya normalnya orang sekarang bisa nggak dia berjalan dari atas ke bawah tanpa harus keluar dari masjid? Bisa. Dari lantai 2 ke sini bisa. Tapi contoh, andai kata nih contoh, tangga ini ditutup, yang dibuka tangga sana. Ini kan ada 2 tangga ya. Tangga sana itu kan pintunya sudah di luar masjid. Tangga sini sudah ditutup, sudah dihancurkan nih. Yang digunakan tangga sana. Maka siapapun yang sholat di lantai 2 tidak sah. Kenapa? Karena ia tidak bisa sampai kepada imam tanpa harus keluar dari masjid. Pasti dia harus apa? Keluar dari masjid. Tidak ada yang nyambung. Tapi ini nyambung. Ah, ini bukan normal orang bisa jalan kan? Bisa loncat. Nah, itu bukan normalnya orang. Normalnya orang yang melalui jalan normal. Jelas ya? Sekali lagi saya gambarkan, apabila ada suatu masjid yang lebih daripada 1 lantai dan pintu untuk menuju lantai kedua, ketiga, keempat itu di dalam masjid, maka sholat berjamaahnya sah sekalipun dia di lantai ke-10 selama masih mendengar atau melihat. Namun sebaliknya, apabila lantai kedua, ketiga, keempat memiliki pintu di luar masjid, tidak masuk masjid dulu baru naik, di luar masjid ada pintunya, seperti di sini nih ada 2 tangga. Tangga yang pertama kita masuk masjid dulu baru naik ke atas. Tangga yang kedua enggak, kita enggak masuk masjid, langsung naik ke atas. Maka kalau kita tutup tangga yang ini, kita non fungsikan gitu, kita disfungsikan, kita nggak fungsikan lagi, kita hancurkan, mencukupkan tangga yang di sana, maka sholat yang di atas tidak sah. Kan masih mendengar, kan masih melihat, kan bisa dia sampai kepada imam dengan cara melompat? Enggak, karena syaratnya dikatakan seorang
yang tergabung dalam satu masjid itu harus dalam kondisi makmumnya itu bisa sampai kepada imam dengan jalan secara normal, walaupun harus memutar-mutar, walaupun harus tidak menghadap kiblat. Ketika dia tidak sholat, maksudnya ini, kalau orang nggak sholat muter-muter ya nggak sah sholatnya, itu maksudnya. Tapi dalam kondisi tidak sholat, misalkan saya kalau di atas, saya bisa nggak turun ke bawah dan sampai ke mihrab ini tanpa harus saya keluar masjid? Oh bisa, berarti sholatmu di atas sah. Tapi kalau saya sholat di atas, tapi saya nggak bisa sampai ke mihrab ini kecuali saya harus keluar masjid, maka sholat di atas tidak sah. Ya, karena sudah terpisah. Karena sudah terpisah. Ini di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala demikian. Taib. Ini gambaran jikalau antara imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Pertanyaannya sekarang, ini kan di sini ada ruangan kecil nih, ruangannya Mas Santo itu. Kita sholat di sini, dia sholat di situ. Mendengar kan, mikrofonnya terdengar. Pertanyaannya, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Gimana? Ente biasa begitu ya? Tidur habis sholat di situ? Oh enggak? Susah bangun tidur daripada saya ini tidur sholat di situ aja. Imamnya di sini, makmumnya di sini, ente sholat dalam kamar itu. Sah nggak sekarang sholatmu? Soal. Maka saya tanya dulu. Dulu Mas Santo juga pernah tanya. Saya kalau jual beli di sini boleh? Saya tanya dulu, itu masjid atau bukan? Apa yang dimaksud masjid? Kamar mandi itu masjid atau bukan? Tempat wudhu ini masjid atau bukan? Bukan. Bukan tempat yang digunakan untuk sholat. Ia dibuat memang bukan untuk sholat. Masjid ada gudangnya, berarti gudangnya ini bukan masjid, karena memang digunakan untuk nyimpan barang, bukan untuk sholat. Masjid di sampingnya ada kamar mandinya, kamar mandi ini bukan masjid. Berarti kita kalau ke kamar mandi masuk lagi, ya kita keluar masjid itu. Masuk lagi disunahkan untuk apa? Untuk tahiyatul masjid. Oh kan ini kamar mandinya di masjid, kamar mandi di luar masjid, nggak ada namanya kamar mandi di masjid. Nah pertanyaannya begitu, itu di dalam masjid atau di luar masjid? Oh itu udah di luar masjid, karena itu tidak masjid. Ah berarti khalas. Kalau orang di situ sekalipun mendengar dan ia tidak bisa sampai ke masjid kecuali dia harus muter-muter, kan bisa dia sampai ke masjid tapi keluar dulu, muter lagi, maka di sini tidak sah sholatnya. Maka di sini kalau ada jamaah sholat di dalam, kemudian wahmi misalkan sholat di situ karena dia malas keluar, apakah sholatnya wahmi sah? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena dia untuk satu, pertama dia di luar masjid. Nah syaratnya di luar masjid itu, nah ini penting. Apabila di masjid imamnya, makmumnya di luar masjid, jelas ya? Imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, jamaahnya melimpah sampai luar-luar. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ia bisa sampai kepada imamnya tanpa harus berbalik badan. Kalau dia nggak bisa sampai kepada imamnya kecuali dia harus balik badan, maka nggak sah sholatnya. Di sini pintu terkunci atau pintu tertutup, ia tidak bisa melihat imam, tapi dia bisa mendengarkan. Kalau satu di luar masjid, satu di dalam masjid, maka syaratnya harus ada penghubung, di mana penghubung ini ia mampu dilihat, bukan hanya didengar, dan ia mampu dilewati tanpa harus berbalik badan. Sekarang kalau saya bertanya, di sana di teras di mana kita barusan makan siang,
Pertanyaannya adalah sah nggak kita sholat di situ dalam posisi pintu tertutup begini? Sah. Kenapa sah? Satu, dia masih dalam masjid. Ingat, kalau dalam masjid syaratnya tadi dia mampu sampai kepada imam, ya, sampai kepada imam dengan perjalanan atau berjalan yang normal, sekalipun harus berbalik-balik badannya karena masih satu masjid. Ini kan mudah, tinggal buka pintu masuk. Dan pintu ini tidak tertutup, tidak pintu yang sudah dinonaktifkan. Kalau ada satu pintu misalnya ditutup pakai tembok, sudah nggak jadi pintu. Semua pintu tertutup, ya berarti hanya ruangan dalam aja, luar sudah nggak ada lagi. Tapi misalkan ini kan teras, di terasnya SD itu atau MI itu kan sudah bukan masjid. Itu sudah bukan masjid. Kalau ada orang jamaah nih melimpah, sholat di teras MI sana, berarti imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Syaratnya ketika imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, satu, syaratnya adalah antara imam dan makmum atau antara shaf terakhir dan makmum yang di luar masjid itu kurang dari 150 meter. Jelas ya? Antara imam atau shaf yang terakhir yang ada dalam masjid dan makmum yang di luar masjid harus kurang dari 150 meter. Kalau dia lebih, makmum terakhir di teras, makmum yang berikutnya sono di sawah sono, sudah 200 meter, dia masih ngelihat, andai kata ini nggak ada, masih dengar juga karena ada mikrofon, maka sholatnya tidak sah. Kan saya masih melihat, saya masih mendengar, tapi jaraknya sudah lebih daripada 150 meter atau 300 dhira'in. Itu pertama jaraknya. Tapi kalau softnya bersambung terus, mau sampai 1 kilo juga nggak apa-apa. Sambung sampai keluar masjid, saya masuk ke sawah-sawah, nyambung terus ribuan meter, selama masih nyambung nggak masalah. Tapi kalau mulai sudah terpisah, soft terakhir dari masjid ini hanya di teras itu, setelahnya nggak ada lagi orang sholat. Tiba-tiba ada orang sholat mengikuti soft depannya, tapi di sana di depan pintu SD. Kita lihat, oh jaraknya masih 10 meter, bisa. Itu syarat yang pertama, ya, jaraknya. Syarat yang kedua, tidak ada penghalang yang menghalangi dari melihat atau menghalangi dari lewat. Tidak ada penghalang yang menghalangi bagi makmum itu yang di luar tadi untuk melihat atau menghalangi untuk lewat. Contohnya bagaimana? Contohnya masjid ini pintunya dari samping sini atau di depan sana, semua orang masuk di sini, tertutup tembok sini semua. Di balik tembok itu ada orang sholat. Jadi pintunya bukan di bagian belakang, pintu sebelah sini misalkan. Orang masuk masjid semua dari shaf pertama, bukan dari shaf terakhir misalkan. Ini sebagai contoh aja. Kemudian di belakang semua tertutup dengan tembok. Di balik tembok itu ada makmum yang sholat. Dia dengar. Atau bahkan ada kaca, tapi kacanya tidak bisa masuk darinya. Memang hiasannya begitu, kaca tertutup, bisa ngelihat ke dalam. Tapi pertanyaannya, bisakah dia lewat melalui kaca itu? Nggak bisa, karena memang itu kaca yang ditutup, bukan kaca yang dibuat pintu. Maka di sini sholatnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat dan ada sesuatu yang menghalangi untuk lewat. Salah satunya atau keduanya. Apabila ada, maka memutus shaf dan dia tidak bisa berjamaah. Jelas ya? Jadi seperti itu. Kalau pintu tertutup bisa dibuka. Pintu terkunci, kunci bisa dibuka. Tapi kalau pintu dinonaktifkan, ditutup dengan triplek atau ditutup jelas permanen, alas, nggak bisa. Misalkan kedua pintu ini ditutup permanen, kemudian ada sholat di belakang situ. Kemudian ada orang sholat di belakang situ. Belakang situ masih masjid.
Dia masih bisa melewati secara normal walaupun ini dari luar. Pertanyaannya nanti, oh ini tapi dia harus dari luar, keluar dulu baru masuk. Berarti sholatnya tidak sah, sudah terpisah itu. Apalagi yang di depan SD sana, tempat parkiran, ini sudah tertutup, yang terbuka hanya pintu sini. Di saat tidak ada soft yang menyambung ya, kalau ada soft dari sini nyambung sampai sana, pokoknya soft kalau nyambung dari dalam sampai luar sampai ratusan meter nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terputus, ini perlu di sini fikihnya. Ya, di sini fikihnya. Kalau seandainya itu di luar masjid, kita biasa sholat Id di mana? Di lapangan. Sama-sama di lapangan. Maka mudah. Selama shaf itu masih bersambung ya sah. Kalau sudah terputus, kita lihat antara shaf yang terakhir dengan shaf yang berikutnya. Jaraknya berapa meter? Kalau di bawah 150 meter masih sah. Biasanya apa? Shaf laki-laki, shaf perempuan. Kan ada jarak biasanya. Antara shaf terakhir laki-laki dan shaf pertama perempuan, adakah 150 meter? Oh kurang, cuma 50 meter aja, berarti masih sah. Tapi kalau jaraknya sudah 200 meter, shaf terakhir laki-laki dengan shaf perempuan yang paling depan, 200 meter. Tapi kita masih melihat, tapi kita masih mendengar karena pakai mikrofon. Kita katakan tidak sah karena jaraknya sudah lebih daripada 150 meter. Tentu dengan syarat juga tadi sama, tidak ada penghalang yang menghalangi dari melihat atau menghalangi dari lewat. Misalkan gimana? Shaf perempuan ditutup semua, tertutup, pakai hijab tertutup semua, pintunya dari belakang sana. Kemudian dipasang mikrofon. Maka ini sholatnya tidak sah. Mengapa? Karena dia tidak bisa ngelihat, dia juga tidak bisa lewat dengan normal. Kalau dia mau lewat harus muter balik. Sedangkan syaratnya kalau dia lewat harus lewat tanpa harus membalikkan dadanya atau membalikkan dirinya dari kiblat. Jadi seperti itu untuk kaitan apa? Untuk kaitan terkumpulnya imam dengan makmum di satu masjid atau di masjid dan di luar masjid ataupun di luar masjid. Kemudian syarat yang berikutnya adalah seorang makmum harus meniatkan sebagai makmum. Seorang makmum harus meniatkan sebagai makmum. Itu tidak berlaku bagi imam. Imam tidak disyaratkan agar sholatnya sah meniatkan sebagai imam. Tapi kalau makmum disyaratkan bagi seorang makmum agar sholatnya sah meniatkan sebagai makmum atau meniatkan berjamaah atau meniatkan mengikuti imam. Bebas niatnya, yang penting jelas. Tapi kalau imam tidak, saya nggak mau jadi imam, saya mau sholat sendirian, tapi di belakang mengikutin, ya biarin aja kalau ngikutin saya. Sah nggak sholatnya orang yang di depan ini? Sah. Karena imam itu posisinya kuat, makmum itu posisinya lemah. Kenapa? Dia sholatnya bergantung pada orang lain. Ketika sholatnya bergantung pada orang lain, maka ia harus memiliki niat untuk menggantungkannya. Jelas ya? Lalu bagaimana kalau dia tidak meniatkan? Kita lihat, ini takbiratul ihram, imamnya Allahu Akbar, makmumnya saya nggak mau sholat di belakang itu, Allahu Akbar, saya sholat sendirian di shaf ketiga, Allahu Akbar, baca dia Al-Fatihah, baca dia Al-Falaq, baca dia An-Nas. Lalu kemudian imamnya ruku. Ya, udah lama nih kan? Sudah baca Al-Fatihah, sudah baca. Imamnya ruku. Pas imamnya ruku, dia mengatakan, sekarang saya meniatkan sebagai makmum. Sah atau tidak sah? Jadi di awal dia mengatakan saya sholat sendirian. Pas imamnya ruku, berubah niatnya, saya berubah menjadi makmum. Jelas ya gambarannya? Di awal sholat Allahu Akbar, dia niatnya munfaridan. Nah, baca di Al-Fatihah, baca di surat-surat, imamnya ruku, rugi saya, masa saya niat jadi makmum. Sah atau tidak sah di sini? Dikatakan di sini sah. Dikatakan di sini sah. Kenapa?
Karena ia belum mengikuti gerak-gerik imam tanpa meniatkan. Kan belum ada yang diikuti geraknya tanpa niat. Gerak pertama apa? Ruku. Pas mau ruku dia niat sebagai makmum, aman berarti. Tapi berbeda halnya kalau imamnya sudah ruku, dia ikut ruku tanpa niat. Setelah bangkit dari ruku, i'tidal, baru niat. Nah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia sudah bergerak dalam sholat dan tidak meniatkan sebagai makmum. Tapi dia sudah bergerak dan mengikuti imam, tapi tidak meniatkan sebagai makmum. Ini bermasalah. Dia sudah mengikuti imam, ruku ikut ruku, bangkit ikut bangkit, i'tidal. Setelah i'tidal baru saya meniatkan sebagai makmum. Berarti dia sudah mengikuti geraknya imam tanpa meniatkan sebagai makmum. Di sini sholatnya nggak sah. Tapi sebelum ruku, imamnya ruku nih, saya niatkan sebagai makmum, dia ikut ruku. Sah atau tidak sah? Sah. Ya, di sini sah. Sehingga dia bisa meniatkan di tengah-tengah sholatnya. Selama dia belum menunggu imam untuk bergerak masuk kepada rukun, kemudian dia mengikuti ya tanpa niat. Tapi kalau dia sudah mengikuti atau imamnya sudah bergerak, baru dia berpikir untuk mengikuti, nah di sini baru belum tidak sah. Jelas ya? Taib. Kemudian yang berikutnya, ini tadi yang berkaitan tentang sholat jenazah di belakang sholat subuh dan seterusnya. Syarat yang berikutnya agar sah sholatnya seorang berjamaah itu adalah antara sholatnya imam dan makmum memiliki tata cara yang sama. Antara sholatnya imam dan makmum memiliki tata cara yang sama. Sekali lagi, tata cara yang sama itu tidak berkaitan rakaat, tidak berkaitan niat. Bolehkah seorang yang sholat maghrib di belakang sholat isya? Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya 4. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Gimana solusinya? Boleh atau tidak boleh sekarang? Kan sekali lagi, tadi kita katakan kesamaan antara imam dan makmum itu yang disyaratkan bukan kesamaan dalam niat, bukan kesamaan dalam rakaat, tapi yang disyaratkan adalah kesamaan dalam tata cara yang mendasar. Seperti contohnya tadi, sholat subuh di belakang orang sholat jenazah, bisa nggak? Ya nggak bisa. Sholat subuh di belakang orang sholat gerhana yang satu rakaatnya ada 2 kali ruku, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi sholat isya imamnya, makmumnya sholat maghrib, sah nggak di sini? Sah. Tapi gimana caranya? Imamnya nanti pas bangkit ke rakaat yang keempat, makmumnya ngapain? Hah? Gimana Pak? Menunggu imam sampai tasyahud. Ya, itu salah satu solusi. Jadi dia tetap di tasyahud akhir, imamnya dibiarkan, kan imamnya di rakaat keempat sampai tasyahud akhir nanti salam bareng. Atau ada solusi yang lain, apa? Dia mufaraqah, memisahkan diri. Imamnya bangkit ke atas, dia tahiyat dengan niat apa? Memisahkan diri. Udah keluar salam. Imamnya tambah 1 rakaat, dia 3 rakaat. Di sini tidak masalah. Ya, sekali lagi, ya. Makanya yang dicontohkan itu adalah sholat jenazah dengan sholat-sholat yang lain. Ini nggak bisa digabungkan. Imamnya sholat jenazah, yang lain sholat witir lah, sholat apa, nggak bisa. Atau kebalikan. Atau yang dicontohkan lain adalah sholat gerhana dengan 1 rakaatnya 2 ruku, kemudian yang sholat di belakangnya dengan sholat-sholat yang lain. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan dalam tata cara yang dasar dalam sholat tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, seorang makmum harus mengikuti imamnya dalam mengerjakan sunnah-sunnah. Seorang makmum harus mengikuti imamnya dalam mengerjakan sunnah-sunnah salat
yang apabila ditinggalkannya maka akan merusak salatnya. Seorang makmum harus mengikuti imam dalam mengerjakan sunnah-sunnah salat yang apabila ditinggalkannya atau menyelisihinya maka akan berdampak rusak dalam salatnya. Bukan rukun ya, sekali lagi bukan rukun tapi sunnah. Di sini kita perlu mengetahui menyelisih imam itu bisa mendahului, bisa terlambat, ya kan? Bisa duluan rukuk, bisa juga imamnya sudah sujud, duduk, sujud, dia berrukuk. Itu juga bisa kan? Sama-sama tidak mengikuti imam. Yang satu duluan, yang satu terlambat, sama-sama. Taib. Ada di sana ketentuan yang berbeda. Apabila dia menyelisih sunnah-sunnah salat, jadi di sana ada sunnah-sunnah salat yang apabila seorang makmum menyelisihi imamnya, salatnya menjadi enggak sah. Contohnya, satu, tapi contohnya adalah sujud tilawah. Kita mengenal adanya sujud tilawah. Ya, biasanya kalau masjid-masjid yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW membaca suratus sajdah pada subuh hari Jumat. Di situ ada sujud tilawah. Sujud tilawah dalam Al-Quran kita kenal sujud tilawah. Taib. Apabila imamnya melakukan sujud tilawah, maka makmum harus melakukan sujud tilawah. Apabila imamnya tidak sujud tilawah, walaupun baca ayat tilawah, baca ayat sajdah, tapi imamnya tidak melakukan, maka makmum juga tidak boleh melakukan. Kalau makmum di sini menyelisih imam, salatnya batal. Contoh gimana? Contoh, makmumnya baca sujud tilawah, misalkan di akhir surat Al-Qamar, fasjudu lillahi wa'budu, atau di akhir surat Iqra, ya kan? Di akhir surat Iqra ada, atau di pertengahan surat As-Sajdah juga ada. Imamnya sujud, makmumnya, saya malas sujud, saya nunggu aja nanti imamnya juga balik berdiri. Di sini dia batal sholatnya. Atau kebalikan, imamnya baca, dia malah sujud, imamnya nggak sujud, maka di sini sholatnya juga batal. Imamnya baca fasjudu lillahi wa'budu bismillahirrahmanirrahim, baca lagi, nyambung, wadzariyati dzarwa, itu kan? Atau iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, baca ayat berikutnya, lewat itu ayat sujud tapi tidak sujud imamnya, makmumnya semangat, ini kan sunnah Nabi gitu. Kenapa dia tidak sujud? Saya mau sujud. Akhirnya dia sujud, tapi posisinya masih menjadi makmum. Berarti dia menyelisih imam dalam sunnah yang apabila seorang makmum menyelisihinya maka berdampak pada kebatalan sholatnya. Ini contohnya sujud tilawah satu. Apabila imam mengerjakan, maka makmum harus mengerjakan. Apabila imam meninggalkan, maka makmum harus meninggalkan. Kalau makmumnya menyelisihi, sholatnya tidak batal, kecuali dalam satu keadaan. Apa itu? Ketika dia meniatkan untuk memisahkan diri. Wah, imamnya nggak sujud tilawah nih, nggak sempurna nih sholatnya. Ya sudah, saya pisah, saya mau sujud tilawah dan saya mau sholat sempurnakan sendiri. Sah nggak sholatnya makmum ini? Sah, karena dia sudah munfarid namanya, tidak lagi menggantungkan sholatnya kepada imam. Tapi kalau dia mengerjakan sujud tilawah yang ditinggalkan oleh imamnya dan masih menganggap dirinya sebagai makmum, maka di sini sholatnya tidak sah. Jelas ya? Apabila dia mengerjakan sujud tilawah, imamnya tidak, dan dia masih menganggap saya masih bermakmum kepada imam, ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau dia pisah, dia nggak sujud tilawah nih, saya sujud tilawah, ya sudah saya mau pisah diri sebagai sholat yang munfarid aja, sujud tilawah, maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah. Taib. Kemudian
Ada sunnah yang lain. Tasyahud awal. Tasyahud awal ini dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah muakkadah atau dikenal dengan ab'adus shalah. Tasyahud pertama. Apabila seorang imam meninggalkan tasyahud pertama, maka makmum harus meninggalkan tasyahud pertama. Sekali lagi, tadi kalau sujud tilawah imam mengerjakan, makmum harus mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum harus meninggalkan. Kalau sekarang, ini tasyahud pertama. Apabila imam meninggalkan tasyahud pertama, maka makmum harus meninggalkan. Kalau makmum tetap mengerjakan dan imam meninggalkan, makmum tetap mengerjakan dan imam meninggalkan, maka sholatnya makmum ini batal. Karena ia menyelisihi imam dalam sunnah yang itu berdampak pada kebatalan sholatnya. Apabila imam meninggalkan tasyahud pertama, sengaja diingatkan subhanallah, alas, maka makmum ini imam nggak bener banget sih. Saya mau tasyahud pertama lah. Tasyahud pertama, sengaja, tahu hukumnya, batal sholat nanti. Taib, gimana caranya biar saya nggak batal? Caranya mudah, berpisah. Mudah aja caranya, berpisah. Biar imamnya lanjutin sholat, ente pisah sujud apa tasyahud awal, lanjutin sholatmu sendiri. Begitu caranya, berpisah. Jelas caranya berpisah. Caranya dengan berpisah. Nah, ini tuh tasyahud awal. Taib. Sekali lagi, apabila imam meninggalkan tasyahud awal, maka makmum harus meninggalkan. Apabila imam mengerjakan tasyahud awal, maka makmum tidak harus mengerjakan. Nih, perhatikan baik-baik. Apabila imam mengerjakan tasyahud awal, maka makmum tidak harus mengerjakan. Tidak harus mengerjakan. Contohnya gimana? Contoh, imam tasyahud pertama, makmum melihat, wah imam nih kalau tasyahud pertama lama sekali, saya sudah capek kalau duduk. Maka apa yang terjadi? Ya sudah, saya berdiri. Taib, saya nunggu ketika berdiri. Taib, imamnya tasyahud, tahiyatul mubarakatus salawat atau tahiyatu illah salam, panjang dia tasyahudnya. Dia tunggu berdiri. Sengaja dia meninggalkan tasyahud pertama. Apakah sholatnya batal? Tidak. Sekali lagi tadi saya katakan apa? Apabila imam mengerjakan tasyahud pertama, maka makmum tidak harus mengerjakan tasyahud pertama, kecuali apabila meninggalkannya dalam kondisi lupa. Contohnya gimana? Imam tasyahud pertama, makmumnya terburu-buru berdiri. Oh, ternyata tasyahud pertama. Jadi dia tidak sengaja untuk berdiri. Karena semangatnya tadi. Maka di sini dikatakan para fuqaha Syafi'iyah wajib baginya untuk kembali duduk. Kenapa? Karena meninggalkannya tadi dalam kondisi lupa. Tapi kalau meninggalnya dalam kondisi sengaja, boleh dia tetap berdiri, boleh dia balik duduk lagi. Bebas. Dia sengaja nih makmum, imamnya tasyahud, makmumnya saya nunggu di atas saya deh, berdiri. Dia berdiri, Allahu Akbar, imamnya masih tasyahud, at-tahiyatu lillah salam, lama dia, lama kali imamnya. Saya nyusul aja duduk lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan disunnahkan bagi makmum yang sengaja untuk berdiri untuk kembali lagi duduk. Tapi diperbolehkan baginya tetap untuk berdiri. Jadi seperti itu. Berikutnya, sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, sujud sahwi dengan berbagai macam sebabnya hukumnya sunnah. Mau itu karena keraguan, mau itu karena penambahan, mau itu karena apa, macam-macam meninggalkan sunnah yang ditegaskan. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Apabila imam mengerjakan, maka ia harus mengerjakan sujud sahwi.
Apabila imam sujud sahwi, maka dia harus sujud sahwi, makmum. Namun apabila imam tidak mengerjakan, makmum boleh mengerjakan, boleh enggak? Maksudnya gimana? Imam ini tadi salah di rakaat kedua, misalkan di subhanallah, oh salah, harus sunnahnya kan sujud sahwi. Setelah diingatkan tadi lupa. Tapi ternyata imamnya langsung aja salam. Makmumnya boleh enggak dia sujud sahwi? Boleh. Makmumnya sujud sahwi sendiri. Imam sudah salam, dia sujud sahwi sendiri, 2 kali sujud, kemudian dia salam. Jadi kalau sujud sahwi berbeda dengan tasyahud. Sujud sahwi ini apa tadi? Apabila imamnya mengerjakan, maka makmum harus mengerjakan. Apabila imamnya meninggalkan, makmum diberi pilihan, boleh meninggalkan, boleh mengerjakan, dan utamanya dia mengerjakan. Apabila imamnya meninggalkan sujud sahwi, saya enggak sujud sahwi, kelamaan, makmum diperbolehkan. Mau meninggalkan kayak imam, mau juga dia sujud sendiri tanpa imamnya karena imamnya sudah salam. Asyah. Jadi demikian. Inilah 3 sunnah yang perlu kita ketahui. Apabila kita menyisihnya bisa jadi bermasalah. Ya. Sekali lagi, kalau sujud tilawah ketika dikerjakan imam, maka harus dikerjakan makmum. Ketika ditinggalkan imam, maka harus ditinggalkan makmum. Kalau tasyahud awal, ketika ditinggalkan imam, maka makmum juga harus meninggalkan. Ketika dikerjakan imam, maka makmum tidak harus mengerjakan kecuali ketika meninggalkannya dalam kondisi lupa. Yang terakhir adalah sujud sahwi. Apabila imam mengerjakan, maka makmum harus mengerjakan. Kalau imam tidak mengerjakan, makmum boleh mengerjakan dan boleh tidak, dan utamanya mengerjakan. Jelas ya? Jadi demikian. Baik. Kemudian biar kita tuntaskan masalah syarat-syarat ini, baru kemudian nanti dibuka pertanyaan kalau ada pertanyaan. Syarat yang terakhir. Nah, ini syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir adalah seorang makmum tidak diperbolehkan mendahului imam dalam 2 rukun sempurna. Sebagaimana tidak diperbolehkan untuk terlambat dari imam dalam 2 rukun sempurna. Saya ulangin. Seorang makmum tidak diperbolehkan mendahului imam dalam 2 rukun sempurna, sebagaimana ia tidak diperbolehkan terlambat dari imam dalam 2 rukun sempurna. Contohnya mendahului gimana? Imamnya masih berdiri, makmumnya sudah ruku. Sudah 1 rukun atau belum? Soal. Ini imamnya masih berdiri, masih baca Al-Fatihah, masih baca surat panjang, baca di Al-Baqarah. Bismillah, alif lam mim dzalikal kitab. Mau lama ini bacanya. Saya rukuk duluan lah, saya tunggu nanti diduduk. Capek saya. Dia rukuk duluan. Ini sudah 1 rukun belum? Belum. Dikatakan rukun sempurna itu apabila seorang sudah berpindah ke rukun yang berikutnya. Itu baru dikatakan 1 rukun sempurna. Maka tadi saya katakan rukun sempurna. Jadi dia rukuk, ini baru sebagian rukun. Haram mendahului imam dalam sebagian rukun atau 1 rukun tanpa alasan haram. Tapi kalau masih 1 rukun belum menyebabkan pembatal sholat. Mendahului imam dalam sebagian rukun atau 1 rukun belum menyebabkan pembatal sholat. Tapi kalau sudah 2 rukun sempurna mendahuluinya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka batal sholatnya. Gimana contohnya mendahului 2 rukun sempurna? Contohnya ruku, ini kan baru setengah rukun. I'tidal, berarti dia sudah mendahului berapa rukun? 1 sempurna, yaitu ruku. Dan sebagian dari i'tidal, kan i'tidal belum sempurna. Kapan i'tidal sempurna? Kalau sudah mulai sujud. Nah, kalau makmum ini imamnya masih Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makmumnya Allahu akbar,
Masih panjang dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum, masih panjang. Sami'allahu liman hamidah. Masih lagi ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, panjang. Allahu akbar. Ketika dia turun ke bawah langsung batal. Kenapa? Karena sudah mendahului imam dalam 2 rukun sempurna. Apa rukun sempurna? Ruku dan i'tidal. Kenapa sempurna? Ruku sudah masuk ke dalam i'tidal, i'tidal sudah berpindah menuju sujud. Sekalipun belum sujud, baru gerak mau sujud langsung batal. Itu mendahului 2 rukun sempurna tanpa ada uzur. Ini diingatkan, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, apa itu uzurnya? Atau apa itu keringannya? Lupa. Dia sedang bengong. Allahu akbar waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Bengong tahu langsung Allahu akbar sami'allahu liman hamidah. Habis itu Allahu akbar. Loh, imamnya masih berdiri. Mungkin dia mendengar sesuatu atau apa dalam keadaan ngeblank gitu. Tiba-tiba dia sudah mau sujud aja. Padahal imamnya di depan masih berdiri. Berarti ini ada uzur. Dia mendahului imam dalam 2 rukun. Kalau ada uzur begini, dia diwajibkan untuk kembali. Diwajibkan untuk balik. Imamnya masih berdiri, ya berarti berdiri. Imam, dia harus kembali. Kalau tidak kembali, dia terus melanjutkan, batal. Ya, ketika ada uzur begini, maka dia batal. Taib. Kalau ia terlambat, sekali lagi, kalau dia terlambat, tadi kan mendahului ya, sekarang terlambat. Apa itu terlambat dari imamnya? Contohnya, contoh, imamnya masih baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Imamnya sudah ruku, dia masih Al-Fatihah. Imamnya sudah i'tidal, dia masih Al-Fatihah. Kenapa dia masih Al-Fatihah? Al-Fatihah diulang-ulang 1000 kali. Enggak ada uzur. Saya masih kurang mantep Al-Fatihahnya. Ulang-ulang. Imam ente sudah ruku, biarin deh. Imam ente sudah i'tidal, biarin. Imam ente sudah mau sujud, biarin, batal. Kenapa? Dia tidak memiliki uzur untuk terlambat dari imamnya dari 2 rukun. Kalau dia punya uzur, contohnya gimana? Imamnya bacanya Al-Fatihah cepat, rukunya cepat, i'tidalnya cepat, makmumnya orang tua, bacanya orang tua, Al-Fatihahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih dihayat-hayati gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Imamnya cepat kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, kan begitu. Ini makmumnya nih, cepat kali dia. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal, sami'allahu liman hamidah, siratal ladzina, Allahu akbar. Makmumnya ini memiliki uzur. Kenapa? Karena dia bati'ul qiraati, dia lambat bacanya. Memang nggak bisa dipercepat, orang tua. Imamnya yang terlalu cepat, makmumnya yang nggak bisa cepat. Maka di sini dia punya alasan untuk terlambat. Tapi sampai berapa alasan terlambatnya? Sampai imamnya mengerjakan 3 rukun yang panjang. Apa itu 3 rukun yang panjang kalau dalam posisi berdiri? Nih. Dia masih Al-Fatihah, makmum ya, masih Al-Fatihah. Imamnya sudah ruku, ruku ini rukun panjang, 1. Imamnya bangkit i'tidal, i'tidal ini rukun pendek, tidak dianggap. Dia sujud, sujud ini rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud, duduk di antara sujud ini rukun pendek. Sujud yang kedua, rukun panjang. Imamnya berdiri, dia masih dalam posisi Al-Fatihah. Paham ya? Imamnya berdiri, dia makmum ini masih dalam posisi Al-Fatihah. Masih waladdallin, amin. Imamnya baru Allahu akbar, berdiri. Oh, lama sekali dia baca Al-Fatihahnya. Ini gimana nih posisi sekarang nih orang ini? Dikatakan para ulama, posisinya dia mengikuti imam pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama nggak dianggap. Nanti dia nambah setelah imamnya salam, tambah 1 rakaat. Taib, ternyata imamnya berdiri untuk rakaat yang berikutnya, dia belum selesai Al-Fatihah. Imamnya ruku lagi untuk rakaat yang kedua, dia masih belum selesai Al-Fatihah.
Gimana ini? Batal sholatnya. Makmum batal sholatnya. Jelas ya, makmum sudah batal sholatnya di sini. Gimana caranya nggak mau batal? Ya pisah, mudah. Kalau berjamaah, ini imam nih masalah nih. Kalau saya ngikutin imam ini, saya keburu-buru, hancur lebur sholat saya. Pisah aja, sholat sendiri sudah, nggak masalah. Ketika kita sudah mufaraqah, memisahkan diri, maka sudah tidak ada tanggung jawab kita mengikuti apa yang dilakukan imam. Aman. Jadi begitu. Sehingga mendahului imam atau terlambat dari imam, itulah ketentuannya. Itulah ketentuannya. Taib. Adakah pertanyaan? Ini tadi sudah selesai, baru kaitan tentang syarat-syarat sahnya berjamaah. Ini kan berikutnya adalah sunnah-sunnahnya, makruhatnya. Ini banyak sekali gitu. Di hadapan saya ini ada materi sekitar 25 halaman gitu, banyak sekali. Tapi ringkasnya begitu, yang sudah saya ringkaskan tadi yang penting dari berkaitan dengan syarat-syarat sahnya berjamaah. Sedangkan sunnah-sunnah berjamaah, misalkan di antara sunnah berjamaah itu merapatkan shaf. Ini sunnah. Dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya tidak harus bagi kita merapatkan shaf, tapi sunnah agar kita mendapatkan keutamaan berjamaah, kita kerjakan. Kita kerjakan. Agar kita mendapatkan keutamaan berjamaah, kita kerjakan. Kecuali dalam pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, sekalipun shafnya renggang masih mendapatkan keutamaan berjamaah. Di antara sunnah berjamaah, misalkan di antara sunnah yang berjamaah, shaf rapat itu rapat ya. Ya, bukan maksudnya rapat itu ada rongga sedikit, tapi yang benar nempel. Begitu sunnah. Dalam mazhab Syafi'iyah juga begitu. Hanya saja kalau kita dalam praktek orang tidak siap untuk ditempelkan, ya kita nggak perlu memaksa, karena ini adalah suatu sunnah. Untuk mengerjakan sunnah jangan sampai membuat orang lain membatalkan sholatnya. Ini orang batalin dia sholatnya karena kejar-kejaran, dempet kejar, batalin dia sholatnya. Ngapain sih orang ini batal? Kita menghidupkan sunnah tapi membuat orang lain sholatnya batal. Atau kita menghidupkan sunnah justru orang lain terganggu dalam sholatnya. Sholatnya penuh dengan marah, siap-siap udah salam langsung disemprot. Jangan. Itu hanya sunnah, jangan sampai menzalimi dia. Dia sholatnya menjadi nggak khusyuk, maunya marah, maunya keluar, maunya macam-macam. Biarin aja sudah. Kita berupaya di awal, nggak mau dekat, ya sudah biarin, malas. Ya tidak perlu kita memaksa, karena ini adalah suatu sunnah. Di antara misalkan sunnah dalam berjamaah adalah hendaknya seorang ketika mengikuti imam dalam sholat itu menunggu imam sampai sempurna dalam mengerjakan rukun-rukun atau sunnahnya. Maksudnya ruku. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, biar dia ruku sempurna dulu, baru kita ruku. Jangan asal dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kita beriringan setelah imam, tapi imamnya belum sempurna ruku, kita sudah langsung ruku. Biarkan imam sempurna, kita ruku. Imamnya sujud sempurna, kita sujud. Imam duduk sempurna sujud, kita duduk. Begitu. Tidak balapan atau beriringan terus begitu. Biarkan dia masuk dalam rukun, dapat tumakninah, kita masuk. Begitu. Ya, begitulah caranya disunnahkan dalam dalam mengiringi imam. Jadi tidak bersamaan, tidak mendahului, tidak tergesa-gesa pula. Biarkan imamnya sempurna dia mengerjakan rukuk sampai mendapatkan tumakninah, baru kita ikutin. Ya, baru kita kemudian ikuti. Di antara sunnahnya juga dalam berjamaah itu adalah imam tidak memperpanjang bacaan. Imam tidak memperpanjang bacaan kecuali makmumnya rela dan makmumnya terbatas. Kecuali makmumnya rela dan makmumnya terbatas.
Sunnahnya bacanya itu pendek-pendek sehingga sudah benar apa yang dilakukan banyak orang di luar sana, orang awam. Sholat maghrib ya ringkas, sholat isya ringkas, sholat subuh pun ringkas. Kenapa? Karena memang makmumnya nggak rela untuk dipanjang-panjangkan. Di dalam mazhab tidak boleh, dia makruh kalau memanjangkan sengaja ketika tidak ada kerelaan. Tapi kalau makmumnya terbatas, oh ini kawan-kawan sudah ngaji semua, relalah kalau panjang gitu, masa nggak rela? Sebagian ulama lebih ketat lagi, ia harus diminta kerelaannya secara lafadz. Wah repot ini, saya mau panjang ya bacaannya ya, rela semua, repot. Tapi sebagian yang lain hanya sebatas karena dilihat saja sikon dan kondisi. Oh ini teman-teman sudah misalkan santri nih, atau ini misalkan teman-teman ngaji, masa nggak rela sedikit panjang aja, nggak baca Al-Baqarah sampai habis kok gitu. Paling 1 halaman gitu panjang-panjangnya. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi sunnahnya apalagi di kalangan orang awam adalah membaca surat-surat pendek. Dah baca surat pendek aja, selesai. Ya, begitu sunnahnya Rasulullah SAW. Kecuali ia ingin mengerjakan sebagaimana Nabi mengerjakan dengan para sahabatnya. Salat yang paling panjang itu adalah salat subuh, habis itu salat zuhur, habis itu salat asar. Salat yang paling pendek salat maghrib, di bawahnya atau di atasnya sedikit salat isya. Jadi salat maghrib dan salat isya ini salatnya pendek semua. Kalau salat maghrib itu disunnahkan dari wadduha ke belakang, baca wadduha, baca surat Alam Nashrah, baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas, sudah itu aja. Kalau salat isya disunnahkan dari sebelum ad-duha, sampai abasa. Jadi at-takwir apa baca silahkan, atau sebagian dari Al-Qiyamah, berbeda-beda ininya. Saya ingat saya agak sedikit lupa Qisarul Mufassal itu. Tapi kalau sholat subuh disunahkan yang panjang, dari mulai suratul Qaf, surat Hujurat, surat Al-Qamar, surat Adz-Dzariyat, 1 rakaat 1 surat, bukan 1 rakaat dibagi 2. Sunnahnya begitu. Sunnahnya dalam membaca Al-Quran itu setiap 1 rakaat itu sempurna 1 surat. Itu lebih utama ketimbang dia motong-motong ayat. Karena motong ayat kadang nggak tepat. Apalagi kalau cuma 1 potongan Yasin, Allahu Akbar, itu kan repot ini. Alif Lam Mim, Allahu Akbar, ini repot banget ini. Mendingan baca Al-Ikhlas sempurna daripada Yasin, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Gak apa-apa, tapi kita mau yang surat yang nggak pernah dibaca, ya sama aja dibaca cuma depannya. Kaf ha ya ain shad, Allahu Akbar, jarang nih orang dengar. Yang penting jarang orang dengar, repot ini. Nah, tetap baca surat sempurna itu lebih utama ketimbang kita membaca potongan-potongan ayat. Kemudian di antara sunnah berjamaah itu memenuhi shaf yang kanan terlebih dahulu ketimbang shaf yang kiri. Ya, shafnya yang kanan ketimbang yang kiri. Jadi mulainya dari mana? Mulai dari tengah kanan. Semakin dekat ke imam itu semakin baik. Jadi tengah langsung belakang imam, habis itu sayap ke kanan sampai ujung, baru kemudian kiri. Begitu utamanya. Ya, begitu utamanya. Tapi kalau sudah penuh, ada shaf yang kedua, sini kosong, ya larinya ke shaf pertama. Jangan semua milih di shaf kedua, tapi yang kanan semua, ini kosong nih yang kiri semua. Enggak begitu. Maksudnya shaf pertama dipenuhi dari yang kanan. Kalau sudah penuh yang kanan, pindah ke shaf pertama yang kiri. Bukan pindah shaf yang kedua yang kanan, 3 kanan, ini semua nggak ada orang, tidak, tapi urut. Baik. Adakah pertanyaan sampai di sini? Fadhal, silahkan. Waalaikumsalam.
Ya. Ini sering ditanyakan santri. Santri sering menanyakan ini kepada saya. Karena mereka jauh lebih bagus membaca ketika pulang menghadapi kakek-kakek atau mungkin yang tua-tua di kampung, dan mereka susah untuk digeser. Merasa sudah menguasai. Gitu kan. Di sisi lain juga kadang masa anak muda yang baru kemarin sore, kadang mungkin fikih sholatnya juga nggak dapat. Jadi kita serba salah nih. Yang tua dia punya pengalaman fikih sholat, tapi bacaannya hancur lebur. Yang muda bacaannya bagus, tapi nggak bisa sholat. Kan begitu. Jadi serba salah. Harusnya yang muda ini, makanya saya sering katakan, ente mau sesuaramu sehebat, sebagus apapun, kalau kamu nggak menguasai fikih sholat, nggak boleh ente jadi imam. Sama aja seperti yang orang tua itu, dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Solusinya gimana? Baik. Pertama, memang ini menjadi masalah. Kalau kita konsisten di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa taala, yang tadi yang menjadi tolak ukur adalah perbuatan makmum, bukan imam. Tadi kan disebutkan di awal. Maka di sini solusinya adalah agar tidak menimbulkan fitnah. Oh, ini anak pondok sudah ngaji tapi pulang nggak pernah di masjid. Kan jadi bincang orang. Ini orang sudah ngaji sana sini, hadir kajian sampai kampungnya nggak mau sholat di masjid. Kan bincangan orang. Kita datang ke masjid dengan niat sholat sendiri. Sekalipun gerak-gerik kita kebetulan sama dengan gerak-gerik imam, kita tidak mengikuti, kita ngepasi aja. Gambarannya apa? Gambarannya kita sholatnya munfarid, tapi seakan-akan kita sholatnya berjamaah. Lalu, tapi kita nggak dapat keutamaan berjamaah dong. Agar kita mendapat keutamaan berjamaah, kita balik ke rumah, sholat berjamaah dengan keluarga. Kan boleh mengulangi sholat fardu 2 kali. 1 kali maksudnya. Mengerjakannya 2 kali, mengulangi 1 kali. Mengerjakan yang pertama sebagai fardu, yang kedua memimpin sholat di rumah dengan keluarganya, dapat keutamaan berjamaah pada sholat fardunya. Itu solusi yang paling terdekat kalau mau untuk tetap berpegang teguh di atas mazhab. Tapi bagi orang awam, ya saya nggak katakan ini untuk santri. Kalau santri saya minta begitu. Tapi untuk orang awam yang susah kadang juga di rumah dan seterusnya punya kesibukan, maka boleh mengikuti pendapat sebagian ulama yang menjadikan tolak ukurnya adalah tolak ukur makmum, bukan tolak ukur imam. Jadi ada solusi lah. Karena ada pendapat yang mengatakan sah. Yang penting makmumnya sudah sah Al-Fatihahnya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi solusi. Taib. Tapi kalau mau yang sempurna begitu tadi caranya. Kita sholat, kemudian kita sholat lagi di rumah berjamaah dengan keluarga. Agar juga di rumah mendapatkan fadilah berjamaah. Kan jadi 2. Gitu. Kebaikannya ada 2. Saya ngulangin sholat 2 kali, mengulangin sholat 1 kali, mengerjakan di awal, kemudian mengulangi lagi, dan juga keluarga mendapatkan keutamaan berjamaah. Karena wanita utamanya sholat di rumah. Nah, saya jadi ingat dulu sekali saya sering ditanya gitu. Jadi ada keluhan gitu, ada dari kawan-kawan yang ngaji di sini. Ini Ustadz, ada sebagian ummahat, ibu-ibu kalau datang hadir kajian sampai di sini nggak mau sholat, padahal waktu sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya. Kenapa? Karena sholat di rumah lebih utama. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat di rumah itu lebih utama bagi seorang wanita ketika ia belum sampai di masjid. Kalau sudah sampai di masjid, ya disitulah yang lebih utama. Kenapa? Karena fikihnya adalah mengapa si wanita itu lebih utama sholat di rumah? Agar menjaga dia tidak keluar, tersingkap auratnya, menjadi fitnah, menjadi apa. Kalau dia sudah keluar, suruh balik lagi, ya 2 kali bolak-balik. Ya sudah, sempurnakan sholat, ikut sholat. Begitu ya. Karena saya dikeluhkan begitu. Di sini ada sebagian ummahat kalau hadir kajian pas zuhur atau pas isya begitu atau apapun, pas waktunya sholat nggak ikut sholat. Kenapa? Karena sholat di rumah lebih utama bagi wanita. Gimana ceritanya? Anda sudah keluar dari rumah. Kalau Anda dari awal diam di rumah, sholatmu di dalam rumahmu lebih utama. Tapi sudah keluar sampai di masjid, balik lagi ke rumah, lebih utama di rumah.
Ini fikihnya siapa yang mengajarkan demikian? Jelas, ini penting. Ya, karena tujuan dari seorang wanita itu, kenapa dikatakan sholatnya di rumah lebih utama? Untuk menjaganya. Tapi dia sekarang sudah keluar dari rumahnya, sudah lewat dari tujuan ini sampai ke masjid karena dia punya tujuan hadir di majelis ilmu dan seterusnya. Halas, pulang lagi untuk sholat di rumah, itu sudah di masjid. Kerjakan di masjid, itu lebih utama. Dan nggak ada ceritanya begitu gitu. Coba lihat dari kalangan sahabiyat yang dia ke masjid ya sholat, nggak lebih utama balik ke rumah. Nah, ada ceritanya begitu. Nah, ini hal yang perlu saya sampaikan. Saya lupa setiap mau menyampaikan ini lewat dan seterusnya. Baik, jadi seperti itu. Ada mungkin pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Nah, assalamualaikum. Oh ya, dia sholat sendirian terakhir gitu ya. Merapat. Jadi untuk yang sholat yang terakhir itu hukumnya seperti apa? Ya. Dia sholat sendiri atau yang menarik tadi? Ya, jadi begini. Berikutnya ya rukuk. Mereka akhirnya berdiri untuk rukuk. Terus tadi yang kedua justru terbalik, karena juga waktu gerakan imam yang sudah keempat, tapi makmum yang perempuan ini kadang enggak dia. Iya, hanya dengar aja, hanya dengar. Ya. Baik, ini kisahnya banyak nih. Yang pertama dulu Mbak. Pengalamannya banyak nih. Pertama, hukumnya itu ada dibahas dalam fikih as-salatu khalfas shaffi munfaridan, salat di belakang shaf secara seorang. Maksudnya shaf pertama penuh atau shaf kedua penuh, dia terlambat sendirian. Ini gimana solusinya? Itu kan. Pertama, di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala, memang disunnahkan ia untuk menarik yang di depan, tapi dengan catatan, dengan syarat, bukan mutlak sunnah, tarik aja. Di antara syaratnya, ketentuannya, satu, dia prasangka kuatnya yang di depan itu mau ditarik ke belakang. Kan nggak mau semua orang, ini ngapain narik-narik saya, malah berantem jadinya. Kan tidak semua orang tahu sunnah ini. Itu satu pertama. Jadi orang yang ditarik itu, tahib, ada prasangka kuat kita yang terlambat, dia ini mau mundur ke belakang. Satu. Yang kedua, kita menariknya itu atau kita memberikan isyarat itu setelah kita masuk takbiratul ihram. Jadi yang terlambat ini kan seorang datang sendirian. Kita masuk takbiratul ihram dulu baru kita menarik orang. Kenapa? Karena kalau kita tarik duluan, dia mundur, kita baru takbiratul ihram, berarti dia tadi sempat ada jeda waktu di mana dia sholat sendirian di balik shaf. Padahal kita mau menghindari itu. Justru apa? Menjadikan orang lain sholat sendirian di balik shaf. Paham ya? Saya ulangin ini gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua ini disyaratkan. Maksudnya kapan menjadi sunnah? Ketika orang yang terlambat sudah masuk dalam sholatnya, baru kemudian dia menarik atau mengisyaratkan untuk mundur ke belakang. Misalkan dia maju ke depan, ini saya sholat sendirian nih di belakang, bisik-bisik sama yang depan. Nanti kalau antum mendengar takbiratul ihram saya, antum mundur ke belakang ya, menemani saya. Gitu caranya. Baik. Tentu setelah dia tadi apa? Anggapannya dia mau mundur. Kalau nggak mau mundur, nggak disunahkan. Coba-coba dari ujung sampai ujung. Nggak, ini nanti menjadi masalah. Itu dari sunahkan. Baik. Kalau dia tidak ada yang rela untuk mundur ke belakang, ya sudah sholat sendirian. Dan sholatnya sempurna, tidak ada masalah.
Namun kalau yang di depan itu mau mundur tapi dia tidak menarik, nah ini nanti jadi masalah. Itu tadi syarat yang pertama. Syarat yang kedua tadi, makmum tadi atau yang terlambat tadi sudah masuk takbiratul ihramnya dulu, Allahu Akbar. Setelah dia takbiratul ihram baru yang depan mundur. Agar apa? Agar tidak menjadikan yang di depan ini ada waktu di mana dia sholatnya justru sendirian. Gimana sholat sendirian? Yang terlambat ini belum takbiratul ihram, dia baru narik. Yang di depan yang ditarik ini mundur, ya kan? Posisi dia di belakang, ini kan belum takbiratul ihram, berarti sholatnya sendirian atau berdua di balik shaf? Sendirian. Maunya dia mendapatkan keutamaan untuk dirinya, tapi justru menghilangkan keutamaan untuk orang lain yang ditariknya tadi. Paham ya? Di antara syarat yang lain lagi, ya, di antara syarat yang lain lagi, mundurnya ini yang di depan ini tidak membuatnya dia batal. Mundurnya berlangkah-langkah, nabrak sini nabrak sana, batal dia. Maka kita mau mendapatkan keutamaan tapi justru merusak salatnya orang lain. Makanya kalau saran saya di kantara orang awam jangan melakukan itu. Pasti nanti ada keributan. Udah, sholat aja. Tapi saya sholat sendirian, nggak apa-apa. Memang ada uzur. Ya, kecuali kalau orang-orang itu yang sama-sama faham. Oh dia faham. Enggak semua orang faham. Orang yang ngaji bertahun-tahun pun kadang nggak paham. Yang sering terjadi apa? Yang sering kita lihat, kalaupun ada, dia tarik dulu, baru takbiratul ihram, ya kan? Kan begitu. Ketika Anda menarik dan dia sholat sendirian, Anda belum takbiratul ihram, dia sholat sendirian di balik shaf. Padahal tadi kan maunya Anda apa? Ingin agar Anda tidak sholat sendirian, tapi justru membuat orang lain sholat sendirian sampai menunggu Anda takbiratul ihram. Kan masalah. Kadang hal yang begini nggak diperhatikan karena tadi kurang mendetail dan mendalam dalam belajar fikihnya. Taib. Jadi seperti itu saran saya kalau di kalangan orang awam, udah yang terlambat ya duduk di belakang aja dah, nggak usah narik-narik. Tadi yang kedua tadi masalah wanita ya. Jadi ini ada suatu peristiwa. Sholat Isya, imam berdiri untuk rakaat keempat. Jamaah wanita yang tidak melihat hanya mendengar, dikiranya imam sudah tasyahud akhir, begitu ya Pak ya. Maka mereka tasyahud akhir. Ternyata imam ruku, begitu kan? Imam ruku. Karena imam ruku, maka mereka sadar kalau mereka salah. Ya, mereka salah. Berarti pertanyaannya, mereka ini tertinggal. Tadi kan sudah dibahas dalam berapa rukun, tertinggal dalam berapa rukun. Coba difikirkan. Tadi sudah dibahas nih. Wanita-wanita ini tertinggal dalam berapa rukun? Imamnya sudah posisi ruku, wanita ini masih dalam posisi duduk. Kan dia nggak sengaja, ada uzur, dia salah di situ. Memang terlambatnya ini yang tidak disengaja, memang karena dia salah persepsi, salah gambaran. Tahib, dia mendengar imamnya ruku. Tahib, apa yang dilakukan sekarang? Apakah berdiri kemudian ruku, ataukah dia langsung ruku aja? Kalau dia langsung ruku aja, berarti kan tidak ada Al-Fatihah, tidak baca Al-Fatihah. Terlewatkan kan? Terlewatkan. Sekarang di sini, itu artinya kalau ia masih mau mengikuti imam, maka dia mengikuti sampai ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Nanti kemudian dia menambah satu rakaat, karena keterlambatan ini tadi. Ada kasus yang lain, kebalikannya gimana tadi? Jadi imamnya sudah rakaat keempat, malah berdiri. Jadi tasyahud imamnya sudah rakaat keempat, dikiranya sama jamaah wanita ini rakaat ketiga. Jadi mereka berdiri untuk rakaat keempat, begitu kan? Terus setelah salam, ya pertanyaannya begitu. Jadi sekarang imamnya sudah selesai salam, imamnya kan sudah salam, baru dia sadar, ini tenang. Mudah kali ini.
dia duduk, baca tasyahud, salam. Ya ini masih bisa diikutin. Kalau tadi kan sudah nggak bisa, sudah terlewat tadi, sudah terlewat banyak. Berdiri, ada al-fatihahnya, ruku, ngikutin saja, nanti nambah satu. Kalau ini memang sudah akhir, sudah akhir, sudah akhir. Tinggal nanti bagi makmum yang demikian sujud sahwi. Baik, sujud sahwi. Karena atau dalam pendapat yang lain tidak perlu sujud sahwi karena kesalahan itu sudah ditanggung oleh imamnya. Ala kulli hal ini perlu dibaca ulang masalah ini sujud sahwinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada mungkin yang lain? Silakan. Bagaimana tentang sutra, Ustaz? Ya. Ada yang terkadang setelah ada jamaah misalkannya, bahkan mereka tetap kalau pindah, mereka tetap berjalan walaupun Jauh ke depan. Atau tetap di situ atau gimana? Ya. Saya menguraikan atau menjelaskan sesuai dengan mazhab Syafi'iyah ya. Karena mazhab-mazhab yang lain saya tidak menguasai, perlu membaca ulang. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah, hukum sutrah itu pembatas dalam sholat, itu bahasa sutrah adalah sunnah. Hukum sutrah itu adalah sunnah. Lalu kemudian jikalau ternyata sutrah kita hilang, diambil anak kecil, kena angin dan di depannya lagi ada sutrah, boleh bagi kita untuk mendekatkan diri kepada sutrah yang berikutnya dengan syarat kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Gerakan yang membatalkan sholat itu adalah gerakan 3 kali yang berturut-turut menggunakan anggota tubuh yang berat. Langkah, ini kan 1 kaki 1, 2, 2, 3 batal. Apalagi kalau sampai 2 soft gitu, jalan, itu mah bukan sholat, jalan-jalan. Itu bukan sholat tapi jalan-jalan. Ya, kenapa? Karena mungkin sebagian menganggap bahwa itu hukumnya wajib. Tapi pertanyaan sekarang, itu hukumnya wajib atau rukun? Itu kan beda. Tapi kita nggak bisa mengerjakan yang wajib itu. Kalau kita mau mengerjakan yang wajib itu, justru kita membatalkan sholat kita. Tuh, ada 2 kewajiban yang bertabrakan. Sutrah dengan tetap dalam kondisi tidak bergerak yang itu membatalkan. Tentu lebih dikedepankan adalah bagaimana dia menjaga sholatnya dari pembatal ketimbang hanya terlewatkan sutrah itu. Jelas. Tapi ala kulli hal apapun itu dalam pandangan-pandangan yang lain perlu ditelaah ulang. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah begitu. Kalau ada sutrah yang di dekat, boleh dia mendekat tapi dengan catatan tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholatnya. Taib. Adakah ada pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ada? Mungkin kita cukupkan ya. Ini sebenarnya materinya banyak, tapi kita tadi sudah cukup membahas tentang beberapa. Ada satu materi atau satu hal yang penting. Ini saya tutup. Ini sering terjadi soalnya. Yaitu masalah ketika imam dalam kondisi ruku. Ya, imam dalam kondisi ruku, ada makmum yang terlambat. Ini sering ditanyakan, saya dapat 1 rakaat atau enggak? Dan kapan saya dapat 1 rakaat? Ini kan sering terjadi. Sholat maghrib, qomat, dia masih wudu. Selesai wudu, cepat-cepat imamnya sudah selesai membaca surat dan ruku. Dia berdiri di sini langsung ruku. Apakah sudah mendapatkan keutamaan atau mendapatkan 1 rakaat atau belum? Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka ta'ala, apabila seseorang mendapatkan rukuknya bersama imam dan mendapatkan tuma'ninah di dalam ruku itu bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat itu sekalipun dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Yang sering terjadi adalah makmum ini tidak mendapatkan rukuknya imam. Imamnya ruku, pas dia ruku imamnya berdiri. Dia nggak dapat rakaat ini. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Dia ruku, kan dianjurkan atau kewajibannya adalah dia takbiratul ihram dulu. Jangan langsung ruku.
Karena salat itu kan miftahu takbir. Jadi kalau mau mengikuti begini, pertama kali masuk langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis itu Allahu Akbar, takbiratul intiqal dari berdiri ke ruku. Pas dia Allahu Akbar, pas dia mau ruku Allahu Akbar, imamnya berdiri keselip gitu. Apakah ini dapat 1 rakaat makmumnya? Enggak. Jadi dia mendapatkan 1 rakaat itu ketika mendapatkan rukuk bersama imam, yakin. Jadi dia pas berdiri, imamnya baru selesai baca walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, dia baru berdiri, ya sudah Allahu Akbar sama. Tapi dari belakang lari, Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah. Gak apa-apa, saya sudah dapat ruku. Enggak, ente ruku sendirian gak sama imam. Nah, ini sering terjadi soalnya. Nah, apalagi orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya, nggak mau dia ngutang, maunya cepet aja. Harus mendapatkan ruku secara sempurna bersama imam. Dan dimulai dengan takbiratul ihram. Ini juga sering lupa. Langsung aja Allahu Akbar, takbir yang untuk ruku. Ya, sering ini. Masuk langsung Allahu Akbar, takbir sekali yang untuk ruku. Takbir apa itu? Takbiratul intiqal. Dalam sholat itu adalah takbiratul ihram yang harus dikucapkan dulu. Jadi kita masuk sholat apa? Allahu Akbar. Kemudian mau takbiratul intiqal mau enggak, sunnah aja takbiratul intiqal itu. Tapi takbiratul ihram harus diucapkan. Baru kemudian kita ruku bersama imam. Baru kita di sini dapat 1 rakaat. Sudah enggak takbiratul ihram, rukunya pun selipan sama imam tadi. Imamnya bangkit, dia ruku. Habis itu enggak mau ganti atau enggak mau nambah 1 rakaat. Ini terjadi sering. Ya, apalagi anak-anak yang malas untuk nambah. Berbeda kalau kita mendapati imam dalam keadaan duduk. Ini penting. Imam duduk atau imam dalam keadaan sujud. Apa yang kita lakukan ketika ini? Kita kan takbiratul ihram. Apakah kita setelah takbiratul ihram untuk sujud kita takbiratul intiqal? Tidak. Kenapa? Karena dari berdiri ke sujud nggak ada takbiratul intiqal. Ya kan? Nggak ada takbir yang digunakan untuk berpindah ini, nggak ada. Berbeda tadi kalau dari berdiri ke ruku, ada nggak? Ada. Tapi dari berdiri ke sujud nggak ada. Oh, tapi kan i'tidal. I'tidal kan setelah ruku, bukan berdiri yang bersamaan dengan Al-Fatihah. Maka apa yang dilakukan? Imamnya dalam keadaan duduk, imamnya dalam keadaan sujud, imamnya dalam keadaan i'tidal. Iya, dia cuma takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Jangan imamnya i'tidal, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kenapa sami Allahu liman hamidah? Ente nggak dari ruku kok, ente kan berdiri, alas. Itu sering juga tuh terjadi begitu tuh, ya. Karena sebenarnya halnya mendasar sebenarnya. Tapi sekali lagi, selama itu hal-hal yang tidak mengancam sah dan tidak sahnya sholat, insya Allah mudah. Hanya mengerjakan sunnah, meninggalkan. Tapi kalau tadi hal-hal yang ini mengancam sahnya sholat, ini bahaya. Kayak tadi masuk dalam ruku dan dia tidak mendapatkan ruku imam, habis itu dianggapnya sudah dapat aja. Sholat isya hanya dapat 3 rakaat, sampai kemudian belajar, berarti masih utang 1 rakaatnya. Gimana? Ya harus ngulangi sholat isyanya, kan menjadi masalah gitu. Begitu juga syarat-syarat dalam berjamaah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Taib. Niat saja, fisik di situ nggak masalah. Jadi bertanya, berpisah dari imam itu hanya mencukupkan dengan niat berpisah atau harus mundur atau berpindah? Enggak. Secara niat sudah memutuskan, putus sudah, nggak ada lagi hubungan. Nggak harus dia mundur ke samping kanan kiri, enggak. Yang penting sudah niat untuk mufaraqah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan di ini? Silakan. Bukan harus mundur, tidak mendahului. Hasan, pertanyaan bagus. Kalau dia jamaahnya laki-laki dan perempuan, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, satu misalkan suami dan istrinya, apakah ini
jaraknya juga begitu gitu, di mundurnya sedikit aja, tumit langsung bertemu dengan jari jemari, tidak. Kalau itu softnya imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, satu orang, maka perempuan di belakang satu soft. Tidak seperti laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki, maka tadi utamanya tidak sejajar, apalagi melebihi makmum dalam posisi berdirinya, tapi utamanya sedikit mundur antara tumit dengan jari jemarinya itu bersandingan. Itu kalau laki-laki sama laki-laki, samaan dia itu laki-laki dewasa atau laki-laki misalkan masih anak-anak. Tapi kalau sudah perempuan, maka dia di posisinya di belakang. Jadi satu soft begitu. Jadi satu soft, imam di sini berarti perempuannya di soft yang berikutnya. Begitu. Cukup ya, insyaallah azza wajal. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan bisa juga kita ulang-ulang. Ada rekamannya alhamdulillah, sehingga lain waktu insyaallah azza wajalla bisa kita sambung dengan tema yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.